tadi seperti Kang Iwan, benar. berangkat dari yang kebiasaannya itu judi, Ya. ada juga yang pernah mau ke guha katanya mau syirik gitu, lalu tertolong dengan tarekat Tijaniyah dan mengamalkan sholawat fatih. Ini Kang Iwan setelah mengamalkan sholawat fatih, akibatnya dampaknya itu alhamdulillah ya sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang udah tenang pikiran, Alhamdulillah. walaupun memang perubahan-perubahan untuk kehidupan duniawi belum begitu nampak ya, tapi Subscribe-nya di subscribe. Subscribe itu gratis loh, nggak bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Selamat malam ikhwan Tijaniyah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Malik Alwi di channelnya Tijani Sukabumi pada malam ini, malam Senin ya, Iya. tanggal 4 April tahun 2022, bertepatan juga bulan ini dengan bulan suci Ramadan, di mana kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 30 hari full ya. Dan semoga ibadah kita selalu dalam ketenangan, kenyamanan dan bisa melaksanakan lebaran nanti. Ikhwan Tijaniyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa jumpa kembali ditemani Kang Iwan ya. Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, di mana Ikhwan Tijaniyah, Kang Iwan ini salah satu Ikhwan Tijani ya, yang sempat kita juga wawancarai pada beberapa bulan ke belakang ya. Gini Kang Iwan, kita jumpa lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang seputar tarekat Tijani, seputar pengamalan sholawat fatih. Di mana kemarin kita juga sempat viral ya perbincangan kita ini di dunia maya ini nih. Semoga terus kita memberikan edukasi dan motivasi secara Islami buat Ikhwan Tijaniyah khususnya yang ada di Indonesia ini. Kang Iwan, begini ngomong-ngomong, kemarin kan telah membicarakan telah berdiskusi tentang awal mula Kang Iwan masuk tarekat Tijani atau awal mula Kang Iwan mengamalkan sholawat fatih. Kali ini saya akan menanyakan tentang bagaimana akibatnya, dampaknya setelah masuk tarekat Tijani, setelah mengamalkan sholawat fatih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Malik Alwi ya, yang sudah sudah mau menanyakan soal apa sekarang saya gimana gitu ya. Ya, setelah mengamalkan banyak sholawat fatih ya. Alhamdulillah ya. Untuk Iwan Tijaniyah dimanapun Anda berada ya, saya Kang Iwan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bila nanti ada kata-kata Kang Iwan yang kurang berkenan gitu ya, yang nyinggung atau salah mengucapkannya, mohon dimaafkan ya. Biasa manusia itu orang itu tempatnya salah dan dosa. Dan Kang Iwan ucapkan ya selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga apa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dikuatkan ya menjalankan puasa ini 1 bulan full ya. Mudah-mudahan ya Iwan Tijaniyah. Amin. Untuk Iwan Tijaniyah, saya sekedar mau membeberkan apa yang saya rasakan ya setelah masuk tarekat Tijani dan setelah saya sering mengamalkan sholawat fatih ya. Alhamdulillah, yang mana sholawat fatih itu sering saya amalkan sebelumnya saya sebelum masuk tarekat Tijani nggak tahu ya, nggak kenal ya namanya sholawat fatih itu nggak kenal ya. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz nih setelah saya
masuk Thariqah Tijani, alhamdulillah saya bisa mengamalkan dan hafal ya sholawat Fatih dalam jangka waktu singkat ya. Alhamdulillah saya langsung bisa membaca mengamalkan sholawat Fatih. Itu di sholawat di amalan Thariqah Tijani itu Kang Iwan kan ada lazim pagi ya, lazim pagi, istighfar 100, betul. terus juga selawat 100, terus betul. zikir 100 ya. Iya. Itu tiap hari dilaksanakan ya. Alhamdulillah setelah saya ditalkin setelah masuk Thariqah Tijani dan ditalkin, alhamdulillah saya melaksanakan yang namanya itu lazim subuh, terus lazim sore, wajib alhamdulillah ya. Yang di dalamnya itu kan ada bacaan-bacaannya. Dalam lazim itu kan ada bacaan istighfar ya 100, terus kita bersolawat 100, terus zikir ya 100 ya. Alhamdulillah saya Laksanakan sampai saat ini alhamdulillah saya akan dilaksanakan ya. Itu Alhamdulillah. tidak pernah bolos apa gimana? Alhamdulillah ya. Belum pernah. Alhamdulillah. Mungkin ada juga kalau waktu saya udzur ya, sakit ya. Mungkin sakit saya nggak bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa dikodok gitu ya. Yang namanya dikodok kan kata guru kita kan ya, kalau kita ada halangan atau apa kita wajib mengkodok lazim itu. Alhamdulillah saya laksanakan ya. Amalan-amalan itu selalu tidak pernah tertunda ya. Alhamdulillah. Terus begini Kang Iwan, itu dampak dari bacaan sholawat Fatih ataupun dampak dari amalan-amalan dari Thariqah Tijani itu apa yang Kang Iwan rasakan setelahnya gitu? Setelah ada sekarang kan sekian lama ya? Iya. Udah 8 bulan, hampir 8 bulan, hampir 10 bulan. Hampir 10 bulan ya. Iya. Jadi dampaknya untuk diri kita ataupun keluarga dan lain sebagainya itu gimana? Dampak rasa yang terasa gitu. Ya, yang saya rasakan terutama buat pribadi saya ya. Yang paling utama itu ibadah ya. Ya ibadah ya yang paling utama. Ya betul. Ibadah. Jadi ya. perubahannya ke arah ibadah. Ibadah dulu ya, perubahannya yang saya rasakan itu alhamdulillah. Setelah saya sering mengamalkan itu sholawat Fatih ya, lazim. Alhamdulillah saya yang namanya sholat 5 waktu ya, yang namanya sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Alhamdulillah ya. Terus saya yang namanya perbuatan saya dulu yang sering saya lakukan ya, yang itu bisa dikatakan nggak benar lah ya, menyimpang lah istilahnya pekerjaan saya itu ya, nggak benar. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa melepaskan itu Pak Ustadz, bisa melepaskan pekerjaan buruk saya itu setelah saya masuk Thariqah Tijani dan sering mengamalkan. Memang setahu saya ini dari beberapa sumber informasi bahwa Kang Iwan ini dulu ini maaf ya Kang Iwan ya nggak apa-apa ya, emang itu keadaannya. sebelum insaf atau sebelum taubat sebelum masuk Tijani katanya orang-orang ini bandel banget sih ya. Jadi Kang Iwan ini tadinya bandel ya. Kata bahasa kita mah badung. Bahasa Jermannya badung. Ya betul sekali apa yang diucapkan sama Pak Ustadz Malik ya, betul sekali ya. Itu kelakuan saya emang betul. Emang sebelum saya masuk Thariqah Tijani, saya sering melakukan hal-hal yang dilarang sama agama ya, terutama dilarang sama Allah. Ya kalau boleh jujur ya, boleh jujur, maaf ini ya kalau boleh jujur ini, maaf ini tentang keburukan saya ya. Kalau boleh jujur. Ya nggak apa-apa Iwan, testimoni soalnya mungkin semua orang punya pengalaman yang memang unik, pengalaman yang sebelum taubat, sebelum insaf. Kadang-kadang orang itu dari preman, dari maling, dari dan lain sebagainya gitu. Ya kalau boleh jujur ya, ini saya ini maaf ya, bukan saya mau mengungkapkan aib saya ya, atau masa lalu ini sekedar keburukan saya ya, sekedar membicarakan testimoni dan memotivasi ikhwan yang lain mungkin barangkali ya. Sebetulnya itu waktu dulu sebelum masuk Thariqah Tijani ya Pak Ustadz ya jujur ya, saya itu sering melakukan hal-hal yang dilarang sama agama ya. Ya. Salah satunya pekerjaan saya itu
tukang judi lah, bisa dikatakan gitu ya. Ya Allah. Tukang judi ya. Ya. Betul, saya ini bukan ngarang cerita atau apa ya, saya tukang judi. Setiap hari saya berangkat dari rumah ya, apa namanya itu, bilang ke istri, ke keluarga saya mau kerja, cari nafkah. Tahu-taunya saya kumpul sama teman-teman yang suka judi juga ya. Jadi banyak kebohongan. Nah, gitu, sering menipu apa namanya itu keluarga. Ya. Bilang sama istri saya ke sana, terus bilang sama istri saya butuh uang buat apa, buat betulin motor atau buat apa namanya itu. Pokoknya buat gitu, tahu-taunya uang itu saya pakai judi ya. Waduh. Itulah apa namanya, salah satu ya. Katanya salah satu. sampai habis motor juga ya? Ya, alhamdulillah. Katanya motor pernah digadaikan juga. Waktu itu saya cerita begini ya, Pak. Saya ini ceritanya. Ceritanya kan begini. Ya. Waktu itu kan saya apa namanya itu dari sini ya. Kalau nggak salah itu bulan Ramadan juga ya. Ya. Bulan suci Ramadan. Benar. Saya dari rumah biasa sama keluarga ya. Biasa apa malamnya itu saya sahur saya sahur. Terus saya bangun pagi. Nah, habis itu tahu orang rumah mah kita teh puasa modelannya. Tahu orang rumah kita puasa. Ya saya berangkat itu ke tempat saya berusaha, tempat saya cari nafkah kerja ya. Tahu-taunya saya bukan berangkat ke tempat kerja, terus saya mampir ke tempat teman-teman saya kumpul, terus saya di situ kumpul-kumpul main judi. Habis itu pertama saya punya uang, kalau nggak salah waktu itu ya, kalau nggak salah ya, ini pertama saya punya uang 300.000 ya. Habis uang saya 300.000 itu dipakai judi. Nah terus saya bingung nih, judi masih saya mau balikin uang, tapi gimana? Terus saya gadein motor pertama 1 juta ya. Pertama motor bukan motor saya sebetulnya, motor anak saya ya. Motor anak saya waktu itu, motor anak saya gadein 1 juta. Nah habis tuh uang 1 juta itu habis, pokoknya uang 1 juta habis. Terus nggak pulang tuh, satu malam nggak pulang. Besoknya saya minta tambah lagi ya, sama yang gade itu tambah lagi lah 2 juta kata saya kan itu. Sampai 3 juta tuh motor, 3 juta habis uangnya 3 juta itu. Habis, pokoknya habis, saya nggak punya uang sama sekali. Itu Kang Iwan ngomong-ngomong itu motor nggak kembali lagi. Nah ceritanya begini. Apa ditebus lagi gitu? Ceritanya begini. Nah terus sampai situ saya jalan pulang ke rumah. Udah 2 hari lah. Udah 2 hari pulang ke rumah. Pas itu bulan puasa pulang ke rumah. Ngomong sama istri nanya kan, motor kemana? Katanya kan gitu, motor kemana gitu. Betul. Kata istri, motor kemana? Ada, kata saya kan bohong ya. Ada, kata saya ada, alhamdulillah ada motor mah, kata saya kan gitu. Nah terus di mana? Dipinjam sama teman. Nah 1 hari 2 hari kan di rumah terus istri nanyain. Nah, saya kan bingung nih. Aduh gimana kata saya alasannya? Udah aja saya terus terang ya. Terus terang begini, kalau mau saya terus terang, sebetulnya motor saya gadein. Uangnya kemana katanya? Uangnya dipakai judi habis. Nah, pas itu saya kan lagi di kamar nih. Lagi di kamar nih ngomongnya lagi di kamar. Saya itu dihajar lah sama istri ya, pokoknya dijambak rambut, dijambak segala macam. Udah saya diem aja. Nah si istri sampai nggak ngomong gitu tahu. Istri sampai nggak ngomong, diem aja. Udah diem. Gimana katanya, biarin katanya. Gimana itu motor anak mau pakai kerja gimana? Jadi istri waktu itu marah-marah. Marah banget, pokoknya marah banget. Itulah Ikhwan Tijaniyah, cerita dari Kang Iwan ini sangat menarik ya, untuk memotivasi Ikhwan Tijaniyah yang memang mungkin dulu punya pengalaman yang sama ya, atau kadang-kadang kan sebelum jadi Ikhwan itu pengalaman Ikhwan itu bermacam-macam ya. Ada yang memang tadi seperti Kang Iwan berangkat dari yang kebiasaannya itu judi, ada juga yang pernah mau ke guha katanya mau syirik gitu, lalu tertolong dengan Tarekat Tijaniyah dan mengamalkan sholawat fatih. Ini Kang Iwan setelah mengamalkan sholawat fatih, akibatnya dampaknya itu alhamdulillah ya sekarang ya. Alhamdulillah. Sekarang udah tenang pikiran, walaupun memang perubahan untuk kehidupan duniawi belum begitu nampak ya, tapi alhamdulillah sudah terasa tenang jiwa, tenang hati, dan insya Allah selamanya moga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diluruskan diantar ke jalan yang lebih baik lagi, lebih lurus lagi. Rupanya perjumpaan kita di kesempatan malam ini atau berbincang kita dengan Kang Iwan mungkin
kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan, Kang Iwan. Ya. Dan sebagai penutup, ada motivasi buat Ikhwan Tijaniyah ataupun buat sahabat yang memang belum tertarik ataupun belum ikut masuk Tijani, silakan Kang Iwan. Terima kasih ya Bapak Samari. Saya cuman mau ngasih motivasi, pesan-pesan buat Ikhwan-Ikhwan Tijaniyah dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa, pertama-tama kita jangan lupa mengamalkan apa yang telah guru kita ajarkan ya. Betul. Salah satunya kita harus sering jangan ditinggal ya yang namanya lazim itu ya. Lazim, terus wadifah, dan terus hayallah itu jangan ditinggal ya. Itu amanah dari guru kita ya yang udah kita amalkan selama ini. Karena amalan itu kalau kita kan dijajah amalannya amalan sampai mati untuk mengamalkan sholawat fatih ataupun amalan-amalan dari Thariqah Tijaniyah. Dan untuk Ikhwan-Ikhwan Tijaniyah dimanapun Anda berada ya, sekali lagi Kang Iwan mohon maaf ya bila ada kata-kata Kang Iwan yang kurang berkenan ya, ataupun ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya, terutama kepada guru-guru kita ya, para muqaddam. Ini hanya sekadar mengungkapkan pengalaman saya itu. Pengalaman. maaf ya, Iwan Tijaniyah itu sebagian kecil dari kisah kelam saya ya. Sebagian itu masih banyak ya kisah-kisah kelam saya dulu ya, masih banyak ya yang kalau harus kita bicarakan panjang banget. Insya Allah kita nanti di segmen lain ya, insya Allah di segmen lain dan juga di tema lain kita akan sampaikan lagi, kita bincangkan lagi, kita akan obrolkan lagi dengan Kang Iwan ini. Oke, Ikhwan Tijaniyah, itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Selamat malam, salam Tijaniyah ya, juga salam untuk Ikhwan Tijaniyah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya mohon pamit, insya Allah jumpa lagi dari kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.